I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the... Halo guys, apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau ngajakin kalian ke Rumah Atsiri Indonesia. Ini berletak di Jalan Watu Sambang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Berada di bekas pabrik minyak Serehwangi, fasilitas modern ini memberikan edukasi minyak esensial untuk umum. Rumah Atsiri Indonesia ini merupakan sebuah komplek edu rekreasi dengan fasilitas MICE Butik yang berlokasi di Desa Plumbon, Tawangmangu. Berpusat pada bekas pabrik Citronella Indonesia Bulgaria dari tahun 1963 yang telah direstorasi. Rumah Atsiri Indonesia kini bertransformasi menjadi tempat bernaungnya berbagai kegiatan terkait rekreasi, penelitian, dan pengembangan minyak atsiri. Rumah Atsiri Indonesia ini adalah taman edukasi dan rekreasi atsiri. Selain menikmati pemandangan taman atsiri yang beraroma menyenangkan, kalian juga bisa belajar banyak tentang tanaman dan minyak atsiri itu sendiri. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal ajak kalian keliling sekitaran rumah atsiri, biar kalian tahu dan ini pastinya nggak akan nyesel sih. Selamat menyaksikan! Nih guys, jadi ini pintu masuknya tuh ini. Barusan aku parkirnya di sini. Ini kita mau OTW ke dalam. Lumayan banyak orang ya. Ya rombongan kayaknya ya. Ya. Oh. Nih, jadi pas kita masuk tadi ke pos satpam itu ya, ke gerbang, kita dikasih voucher kayak gini. Tiket masuk. Ya, ini tuh tiket masuk beserta voucher makan, bisa mau belanja produk di rumah atsirinya juga bisa, sama ke tempat wisatanya yang ada di sini, sama dikasih peta gini tuh petanya. Peduli lindungi ya. Oh, ini kita pakai aplikasi Peduli Lindungi dulu teman-teman. Udah. Ini kita bakal di... Selamat pagi Bu, selamat datang di rumah Atsiri. Tadi sudah scan? Udah. Sudah, boleh. Dan sanitizer di sini, tangannya di bawah. Oh iya. Sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum. Belum, nanti akan dibantu teman saya di dalam untuk menjelaskan penggunaan vouchernya, guys. Oh iya, ini boleh full bawa kamera? Boleh. Oh boleh ya. Kasih. Oke. Pagi, selamat dari rumah Atsiri. Sudah pernah berkunjung sebelumnya? Belum. Saya bantu menjelaskan penggunaan vouchernya ya. Oh iya. Sudah bawa vouchernya kan? Apa? Voucher. Vouchernya udah. Iya. Jadi di setiap voucher itu ada saldo sebesar 50.000. Bisa digunakan untuk berkegiatan selama 1 hari di rumah Atsiri. Bisa untuk belanja, di sana ada toko souvenir. Balik tembok yang kaca-kaca itu ada toko aromatik. Oh iya. Bisa untuk makan juga, ada resto di lantai dasar. Oh iya. Di sini kami ada 2 tur. Yang Iya. pertama tur taman itu dari sebelah timur. Untuk taman akan dikenakan biaya sebesar 25.000 per orang, dipotong dari saldo voucher. Pengunjung memiliki pilihan, jalan-jalan sendiri boleh, dengan pemandu juga boleh. Yang kedua ada tur museum, ada di lantai dasar sebelah barat. Untuk tur museum akan dikenakan biaya sebesar 38.500, tapi wajib didampingi oleh seorang pemandu. Oh gitu. Karena kami memberlakukan pembatasan, satu pemandu hanya bisa membawa maksimal 10 orang saja. Jadi saya sarankan untuk reservasi terlebih dahulu. Di sini juga ada workshop, ada di lantai 2 lantai kayu. Untuk workshop akan dikenakan biaya sebesar 125.000. Jadi kalau saldo kurang bisa langsung ditambahkan dengan cash, kredit, debit atau e-wallet. Tapi kalau saldo sisa, mohon maaf belum bisa di-refund. Oh iya. Guys, ini kita mau menuju ke ruang aromatik ya. Ya, oke.
Untuk aktivitas yang pertama, aku memasuki toko Aromatic Essence Shop dari Rumah Asiri Indonesia, teman-teman. Jadi semua produk yang ada di dalam toko aromatik ini merupakan produksi dari hasil Rumah Asiri Indonesia itu, guys. Ini banyak banget produknya, dari mulai massage oil, hand sanitizer, hand wash, ada sabun mandi juga, ada shampoo, ada lilin aroma, ada aromaterapi untuk diffuser. Pokoknya buat kalian yang seneng banget dengan aroma-aroma menenangkan, dengan wewangian-wewangian yang bener-bener nge-refresh otak kalian, ini pas banget sih tempat untuk kalian kunjungi. Pokoknya tempat ini tuh bener-bener paket lengkap, teman-teman. Selain kalian bisa menikmati pemandangan yang ada di Rumah Asiri ini, kalian juga bisa shopping untuk kebutuhan healing kalian, teman-teman. Pokoknya kalian gak akan nyesel datang ke sini. Tempat yang kedua, ini sama teman-teman toko, tapi produk yang disuguhkan Rumah Asiri Indonesia lagi-lagi barang-barang yang unik-unik semua, teman-teman. Mulai dari baju, cenderamata, tas, topi, bahkan ada makanan ringan juga. Dan di sini makanan ringannya bisa kita cobain karena Rumah Asiri Indonesia menyediakan testernya, guys. Jadi kita bisa nyobain langsung di tempatnya. Sebelum beli kita bisa nyobain dulu. Dan buat kalian para pecinta tanaman, kalau kalian datang ke Rumah Asiri Indonesia langsung, ini tuh di sekeliling Rumah Asiri itu dikelilingi dengan berbagai jenis tumbuhan yang langka, unik, dan susah didapat. Otomatis kalian bakal gemes banget sih pengen bawa pulang. Aku pun sama. Tapi kalian tenang aja, karena di toko Asiri Indonesia ini mereka menyediakan bibit untuk kalian beli, dan kalian bisa bawa pulang ke rumah biar bisa tanam di rumah. Asik kan? Nah guys, jadi ini tuh kita di tempat di toko Atsirinya. Di sini ada sampelnya nih. Ini sampel keripik. Aku pengen nyobain sampel keripik yang seledri ini. Karena biasanya aku nemuinnya keripik apa? Rata-rata keripik bayam ya. Kalau di sini ada keripik seledri, aku mau cobain. Rasanya kayak gitu. Enak. Mau? Wangi? Ya kan? Lebih aromanya lebih enak. Kalau yang ini apa? Sirup Kalamonde. Sampel ya teman-teman. Kita cobain. Nih dalamnya. Nih. Kita cobain. Dominan jeruk. Rasanya jeruk sama apa ya ini? Seger banget. Enak. Gede banget. Teman-teman, kalian tahu gak ini apa? Ternyata ini tuh namanya grass doll, kata mbaknya. Nanti kalau misalkan kita rajin nyiramin dia biar basah, biar lembab, nanti lama-lama bakal tumbuh tumbuhan di atas kepalanya. Lucu banget. Ini belum tumbuh, kondisinya belum tumbuh. Ini udah lembab nih, udah basah. Kalau yang ini enteng, kalau yang ini udah lembab. Grass doll.
Halo guys, hujan-hujanan. Ini hujan guys, aduh becek. Ya ampun, baju aku basah semua deh. Kita ke museum. Rame tapi ya. Iya. Baju aku basah ya. Lah penuh. Oh my god. Buru buru buru. Basah. Aduh. 30 menit ke depan mendampingi rekan-rekan untuk masuk ke dalam museum. Nanti selama di dalam museum boleh berfoto, boleh juga mengambil video. Tetapi mohon bantuannya untuk masker harap tetap digunakan serta tidak menyentuh dan menduduki artefak yang ada di dalam museum. Baik, sekarang kita bisa langsung masuk. Nah, di area yang pertama ini rekan-rekan yang ingin berfoto silahkan boleh masuk ke tengah ke sela-sela tanamannya, boleh bergantian. Tidak perlu sungkan karena nanti kita one way tidak lagi kembali ke titik awal. Jadi jalan keluarnya beda lagi dengan jalan yang kita masuk. Nah, pernah menggunakan minyak kayu putih? Sering. Sering ya, pernah. Minyak kayu putih itu salah satu contoh dari minyak atsiri atau essential oil. Tanamannya ada di sebelah sini. Ini tanaman dari minyak kayu putih. Kau bisa berpindah ke area kedua? Silakan. Di area kedua ini silakan boleh foto-foto dulu. Ini sebenarnya adalah area bola aroma yang digunakan untuk mengenalkan aroma dari minyak atsiri. Tetapi karena masih hasil kerjasama antara negara Indonesia dan juga negara Bulgaria. Dulunya itu merupakan pabrik serai dengan nama pabrik Citronella. Untuk gedung museum itu merupakan tempat untuk mesin boiler. Mesin boiler itu digunakan sebagai mesin untuk merebus air yang nanti uapnya akan digunakan untuk penyulingan atau destilasi. Untuk mesin boilernya sekarang sudah tidak ada, yang tersisa tinggal tungkunya saja. Di sini ada dua tungkunya. Nah, di tungku ini dua ada mesinnya, satu mesin dapat merebus air sebanyak 5 ton per 1 jam. 5 ton per 1 jam. Dan di bangunan tungku ini terdiri dari dua jenis batu bata yang digunakan. Ada yang merah, ada yang putih. Yang putih itu yang lebih menonjol ke dalam. Di sebelah sini ada contoh potongannya. Ini adalah batu bata api yang didatangkan langsung dari Bulgaria. Fungsinya untuk menahan panas dari mesin agar tungkunya itu tidak pecah atau rusak. Nah, selain batu bata putih ini, ada bahan material lain yang juga dibawa langsung dari Bulgaria. Contohnya adalah roster-roster yang ada di sini. Jadi lubang-lubang di dindingnya rekan-rekan lihat itu dibawa langsung dari Bulgaria. Karena dulu ini bangunannya kan masih asli juga dari tahun 63, jadi sudah kami bongkar. Ini adalah bagian-bagian dari tanaman yang bisa diolah untuk menghasilkan minyak. Contohnya di bagian akar, di situ ada akar wangi. Ada yang sudah pernah lihat akar wangi sebelum ini? Nah, akar wangi ini nama minyaknya adalah vetiver oil. Bisa digunakan untuk meningkatkan fokus dan juga menenangkan anak berkebutuhan. Lalu ada lagi contohnya di bagian batang. Di sini ada batang kayu manis. Untuk kayu manis yang digunakan adalah bagian kulit kayunya. Ini yang merupakan bahasa Indonesianya dari essential oil. Sering dirujuk sebagai minyak terbang karena sifatnya itu mudah menguap. Memiliki aroma yang khas, bisa bersumber dari tanaman, bisa juga dari hewan. Nah, yang di sebelah sini ada jenis minyak atsiri yang dapat membantu fungsi otak. Ada rosemary yang aromanya apabila dihirup dapat meningkatkan fokus dan juga daya ingat. Di bagian ini ada blue lotus yang merupakan parfum power dari Cleopatra. Di sini belum ada sampelnya karena termasuk salah satu minyak atsiri terlangka di dunia. Nah, di sini ada absolut di belakangnya, berarti dari proses eksplorasi yang menggunakan bantuan lemak. Nanti untuk yang belum pernah lihat proses eksplorasi, di dalam ada contohnya. Nah, di sebelah sini nama-nama minyak atsiri yang paling banyak diminati di dunia. Yang pertama ada bergamot, kedua ada cengkeh, ada kayu putih, kemenyan yang biasanya untuk dupa, lavender, lemon, oregano, peppermint, tea tree, dan juga rosemary. Lalu di bagian ini ada masa simpan dari minyak atsiri itu cukup lama dari 2 sampai 15 tahun, tergantung cara penyimpanannya. Penyimpanannya harus benar. Dimasukkan dalam botol kaca yang warnanya gelap atau ada aluminium, disimpannya di tempat yang sejuk terhindar dari sinar matahari langsung. Sebelah sini silakan.
Nah, di bagian ini dari sejarah peradaban minyak asiri yang pertama ada peradaban Mesopotamia, salah satu peradaban tertua di dunia. Sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, minyak asiri sudah digunakan untuk pembuatan parfum dan juga untuk pengobatan luka. Yang digunakan adalah cedar wood oil dari pohon cedar. Untuk mengobati luka, minyak cedar akan dicampur ke dalam lemak hewan dibentuk jadi sabun. Dulu pengolahannya juga masih sederhana, menggunakan alat terakota yang miniaturnya ada di sebelah kanan. Di tanaman asiri ini nanti akan direbus, uap air dan juga minyaknya akan keluar melalui celah yang ada di samping. Nanti tetesannya akan ditampung ke dalam wadah yang lebih kecil. Silahkan yang mau berfoto boleh bergantian. Ini digunakan untuk proses pembalseman untuk mumifikasi. Selain untuk pembalseman, di Mesir juga digunakan untuk pembuatan produk kecantikan. Sini Kak, daripada ngintip-ngintip. Nah, salah satu produk kecantikannya di sini ada Susinum. Ini adalah solid perfume terbuat dari bunga lili, kayu manis dan juga mur. Untuk penggunaannya, dulu itu tidak langsung dioleskan di atas kulit, tapi bisa dimasukkan ke dalam cawan yang bentuknya kerucut seperti pada gambar ini. Karena bentuknya itu lemak seperti mentega, saat terkena panas matahari, nanti kembangan dari susinum akan meleleh. Ini akan aroma Pembersih kamar mandi. kayak pembersih kamar mandi. People. Wipol. Ini adalah Wipol terpentin pinus. oil, iya minyak pinus, bener banget aromanya mirip sama wipol. Bahkan sama, kan wipol juga dari pinus. Dan dulunya digunakan getah ya berarti ini? Iya, dari getahnya. Namanya terpentin oil, memiliki kandungan antibakteria, bisa untuk mandi. Mungkin sekarang kita di masa modern ini pakainya yang Dettol antiseptik, Iya. kan dicampurkan Iya. ke dalam bak mandi ya. Lalu yang terakhir di sini ada peradaban Arab, ada 4 tokoh. Yang pertama ada Jabir Ibn Hayyan menciptakan alkohol difermentasi gula. Yang kedua ada Al-Kindi menulis buku tentang parfum dan juga kimia. Kenal yang mana nih Kak? Enggak kenal. Enggak tahu. Tahu. Tahu? Lalu yang ketiga ada Al-Razi. Al-Razi ini memberikan senyawa alkohol yang sebelumnya sudah ditemukan, karena pada masa Al-Razi sudah ditemukan alat penyulingan yang lebih modern dengan alat yang namanya alat alembik. Lalu yang terakhir ada Ibnu Sina menciptakan parfum mawar dari campuran minyak mawar dan juga alkohol. Jadi bentuk parfumnya sudah sama seperti yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya, bisa langsung dari sini. Jelaskan metode apa saja yang bisa digunakan untuk mengolah tanaman atsiri. Yang pertama ada destilasi atau penyulingan. Kemudian yang kedua di sini ada proses kupres. Di proses kupres ini yang diolah adalah buah jeruk. Yang digunakan untuk minyak adalah bagian kulitnya. Nanti akan dipres atau dipres seperti pada gambar tadi. Nanti itu bagian daging buahnya akan langsung dipisahkan untuk pembuatan jus. Lalu yang ketiga ada proses ekstraksi, yang ini menggunakan bantuan kimia untuk menjenuhkan tanaman atsiri. Yang keempat di sini ada infusi. Tanaman atsiri yang sudah kering bisa direndam ke dalam carrier oil atau minyak nabati. Untuk lama perendamannya bisa selama 7 hari. Setelah itu bisa disaring, minyaknya bisa langsung digunakan untuk melembabkan kulit atau juga untuk pijat untuk kulit. Lalu yang terakhir di sini ada proses eksplorasi, yang nanti hasilnya disebut dengan istilah absolut. Proses eksplorasi ini tidak menggunakan bantuan panas, tetapi menggunakan bantuan lemak. Lemak dingin, bisa lemak hewan, bisa lemak nabati, untuk menangkap aroma bunga. Untuk ini prosesnya paling lama bisa sampai 3 bulan. Selama 3 bulan atau 90 hari, bunganya itu harus diganti terus setiap hari atau maksimal selama 3 hari sekali. Ya, untuk menangkap aroma. Kemudian yang di bagian sebelah sini ini adalah botol-botol laboratorium yang dulunya digunakan pada masa pabrik Cinderella masih beroperasi. Sedangkan untuk alat yang ini adalah salah satu alat produksi yang tersisa. Ini adalah alat separator yang digunakan untuk memisahkan kandungan air dan juga minyak hasil dari penyulingan atau destilasi. Untuk alat produksi yang tersisa sekarang tinggal 2 alat separator dan juga 2 alat pencacah. Tadi ada yang lihat alat pencacah yang warnanya kuning di lobi, dan juga di dekat tangga yang warnanya terakota. Itu alat produksi yang tersisa. Yang lainnya itu sudah tidak ada lagi alat produksinya. Nah, di bagian sebelah sini ada bagian pembuatan dari minyak atsiri. Pertama, tanaman atsiri akan dipanen sesuai dengan usia panen yang pas. Karena nanti kalau kemudaan, hasil minyaknya juga akan sedikit, bahkan kadang tidak keluar. Lalu melewati prosesnya, salah satunya yang mungkin penyulingan, kupres, ekstraksi, atau juga infusi, bahkan eksplorasi. Nanti hasilnya ada langsung berupa
minyak atsiri, contohnya dari destilasi itu kan langsung keluar hasilnya minyak. Ada juga yang bentuknya masih konsentrat, masih oleoresin. Jadi perlu dimurnikan di proses lanjutan sebelah sini. Ada juga yang dimodifikasi atau dikayakan nanti hasilnya. Bisa digunakan untuk fragrans, pewangian, perisa makanan minuman dan juga dimanfaatkan di bidang farmasi. Bagus nih. Diam ya, diam ya. Penggunaan tanaman atsiri sejak zaman dahulu di Indonesia, khususnya di Jawa, itu sudah digunakan untuk pengobatan. Nah, di bagian sebelah sini ada Wli Tombo, ahli pembuat obat yang sedang menumbuk tanaman atsiri. Kemudian hasil racikan dari Wli Tombo ini digunakan para padada atau ahli pijat untuk memijat seorang pria yang sedang sakit. Nah, selain digunakan untuk pengobatan, dulu juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Ini ada di Panil nomor 18 dan juga 19 di Candi Borobudur. Tanaman aslinya jenis apa ya? Gimana? Untuk yang digunakan cukup beragam. Kayak misalnya untuk menghangatkan badan, itu kan bisa juga menggunakan jahe, dioleskan di kulit. Ini ya. Di tahun 70, di tahun 70 ini sudah tidak ada campur tangan lagi dari Bulgaria. Sudah di bawah Kementerian Perindustrian mengganti. Tahun 2015, bangunannya itu ditemukan oleh PT Rumah Atsiri Indonesia, dibuka untuk umum pada tahun 2018. Kemudian di bagian sebelah sini ada kopian blueprint desain bangunan yang dibuat tahun 63 saat bangunan pabriknya itu dibuat. Ini ada map untuk penerima dokumen dan sebagainya dulu. Tulisannya di bagian atas ada teknik ya. Teknik itu merupakan perusahaan Bulgaria yang bekerjasama di restorasinya yang ini sudah dibuka untuk umum. Ini untuk bekas dandang penyulingannya ini. Jadi ketika aromanya itu dihirup bisa mempengaruhi emosi kita. Misalnya yang ini untuk calming, untuk menenangkan. Yang stres, banyak pikiran, sulit tidur, pakainya minyak yang ini. Kemudian yang restoring yang lagi capek-capek, dan ini jenis-jenis minyaknya cukup banyak. Lalu untuk uplifting, untuk membalikan suasana hati biar happy lagi, biar nggak bad mood, bisa pakai yang ini. Nah, untuk lingkaran di tengah ini adalah komponen kimianya, yang di sebelah sini nama-namanya, lavender, peppermint, dan lain-lain. Silahkan boleh difoto apabila memerlukan. Kalau sudah bisa ke sebelah sini, silahkan boleh ke sini Kak, boleh mendekat. Misalnya di sini ada emosi marah. Ketika marah, di sini ada beberapa jenis minyak atsiri yang ditawarkan untuk calming dan juga bisa untuk uplifting. Jadi untuk menenangkan dan juga untuk membalikan suasana hati biar nggak marah-marah. Silakan yang lainnya boleh dibuka-buka sendiri yang penasaran. Aku deh.
Nih guys, ini minyak buat orang yang suka marah-marah, buat orang yang baperan, harus banget nyium aroma terapi ini. Ini nih. Ada yang buat tidak percaya diri atau tidak percaya diri. Nih, yang biar pede. Ada wanginya sih, sampelnya gak sih? Gak ada. Nih, rosemary, bergamot, sweet orange. Oh, yang merek tadi tuh apa? Ini. Romance. Ada Roman chamomile, citrus, Jerman chamomile. Yang malu-malu. Takutan, gula. Nah teman-teman, jadi ini adalah ringkasan singkat tentang tur Museum Rumah Asri Indonesia. Karena kalau misalkan aku upload semuanya, ini videonya bakal panjang banget sih. Lebih asik kalau kalian datang langsung deh ke tempatnya, seru banget dan mengedukasi banget teman-teman. Ini benar-benar nambah wawasan kita, nambah pengetahuan kita tentang sejarah essential oil ini teman-teman. Bagus banget. Nah untuk next lokasinya, ikutin terus, pantengin terus. Ini ruang apa ya? Jenis penyulingan. Sering infografis demo penyulingan. Jadi ini tempat penyulingan, ada bapak yang jaganya juga. Dia tuh minyaknya tuh ambil, ekstrak minyaknya. Mungkin itu penampungnya ini di sini. Nih. Wangi banget. Ih, bagus ini Taman Lavender bukan sih? Coba kita baca itu keterangannya ada di sini. Itu kan yang lain kok kita gak dapet teman. Nggak tahu. Oh iya. Ih, lavender. Boleh pegang sih katanya. Wangi nggak sih aslinya? Wangi. Di rumah aku banyak. Kok ulet kan? Dia mah paling takut ulet, jadi ke tempat-tempat kayak gini tuh males katanya. Soalnya barusan juga ketemu sama ulet. Itu gunung apa? Tahu. Masa sih? Gak tahu. Tapi bagus ya. Ini salah satu puncak. Iya. Coba aku lihat dulu. Ini tuh jadi pohon rosemary guys. Bagus. Kok wangi ya? Pandan. Wangi banget. Oh ini dodol. Pandan wangi. Jeringau. Jeringau. Ini Tarragon, Meksiko. Nih, buat kalian yang belum tahu pohon kayu manis nih. Ini nih teman-teman, kulitnya tuh. Tantangan katanya. Centella asiatica bukan sih? Buat itu. Buat di apa? Bahan skincare gitu juga bagus. Nih pohon kayu manis nih teman-teman. Kayak gini pohonnya. Yang sana. Kalau yang ini kayu putih, yang ini kayu manis. Ponorogo ada loh kebun kayu putih. Kamu lihat? Gak, aku dari SD ada di bawah pohon kelas aku waktu SD. Bagus buat foto-foto. Dikopekin kulitnya sama pucuknya tuh wangi banget. Nggak tahu beda nggak atau enggak ya kak. Tadi kata si mbaknya eukaliptus sama minyak kayu putih itu beda. Kemuning. Udah. Udah yuk. Ya udah yuk. Timor Bulgaria. Buat 1 kilo mawar tuh membutuhkan 1 4 ton. kilo minyaknya
membutuhkan 4 ton mawarnya. Oh, kurang ya. Vouchernya masih sisa 23.000 ya, untuk kurangnya 27.000 Kak. Nah guys, jadi ini destinasi terakhir di rumah Atsiri. Ini tuh namanya tuh mini garden gitu. Tapi tanamannya tuh kayak di dalam ruangan gini loh teman-teman. Ini nggak tahu apa fungsinya, aku nggak tahu karena di area garden ini nggak ada pemandunya. Tapi yang pasti ini view-nya bagus banget. Kayak di film drama Korea yang mana gitu. Pokoknya aku pernah nonton salah satu scan drakor, ada yang tempatnya tuh kayak gini, bagus banget. Aku suka sih tempatnya. Kalau dia tuh anak alam ya guys, si Bolang dia tuh. Jadi nggak suka yang romantis ala-ala drakor kayak gini. Gitu teman-teman. Gimana kalian cukup tertarik gak buat mengunjungi rumah Atsiri yang ada di Karanganyar ini? Menurut aku sih buat kalian yang suka dengan aroma-aroma terapi kayak gitu, tanaman-tanaman yang kayak gitu, pokoknya kalian wajib datang ke sini karena tempatnya bagus banget, menenangkan juga, dan seru sih kalau buat aku ya. Healing buat refreshing otak tuh pas banget pokoknya. Nanti kalian jangan lupa datang ke sini karena aku juga kaget banget ternyata di Karanganyar rumah Atsiri itu udah lama banget berdirinya dan aku baru tahu teman-teman. Pokoknya kalian jangan lupa datang ke sini ya, ke rumah Atsiri. Oke, jadi segitu aja dulu video dari aku hari ini tentang rumah Atsiri Karanganyar. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begini ya. Sarangnya. Au.